Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus. Senang bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu Saudara dan bersama-sama kita juga beribadah kepada Tuhan. Mari kita berdiri bersama dan mulaikan ibadah pada hari ini. Kami berkumpul untuk memuji dan menyembah Engkau. Haleluya. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketika yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketika yang esa. Haleluya, kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketika yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketika yang. Haleluya, mari pujikan sekali lagi. Kami berkumpul, memuji-Mu, menyembah-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketika yang haleluya. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketika yang esa.
kembali berkumpul untuk memuji nama Engkau dan menyembah nama Engkau. Terpujilah namamu kekal sekarang sampai selama-lamanya. Dan kami bersyukur kami sidang jemaatmu kembali beribadah kepada Engkau. Mari Roh Kudus mengurapi setiap pribadi kami, sehingga apa yang kami kerjakan memuliakan nama Tuhan dan mendatangkan berkat bagi kami, maupun siapapun yang mendengarkannya ya Tuhan. Baik dalam pujian, dalam kur, dalam firman Tuhan, penyembahan, doa, persembahan kami semuanya, Tuhan mengurapi dan memberkatinya ya Tuhan. Kami mulaikan ibadah kami dari awal sampai pada selesainya dalam ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Bersorak-sorelah bagi Allah. Haleluya. Bersorak-sorelah bagi Allah kekuatan kita. Bersorak-sorelah bagi Allah yang angkatlah lagumu, bunyikan rebana, kecapi yang merdu, diiringi gambus, tiuplah sangkakala pada bulan baru, pada bulan purnama, pada hari raya kita, masyurkan namanya seluruh bangsa, bahwa Yesus Tuhan, Raja Saudara. Bersorak-sorai, bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita. Bersorak-sorailah bagi Allah yang angkatlah lagumu, bunyikan rebana, kecapi yang merdu, diiringi gambus. Haleluya. Tiuplah sangkakala pada bulan baru, pada bulan purnama, pada hari raya kita, masyurkan namanya seluruh bangsa, bahwa Yesus Tuhan, Raja segala raja. Bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita. Bersorak-sorailah bagi Allah yang angkatlah lagumu, bunyikan rebana, kecapi yang merdu, diiringi gambus. Tiup sangkakala, tiuplah sangkakala pada bulan baru, pada bulan purnama, pada hari raya kita, masyurkan namanya seluruh bangsa, bahwa Yesus Tuhan, Raja segala raja. Tiuplah sangkakala pada bulan baru, pada bulan purnama, pada hari raya kita, masyurkan namanya seluruh bangsa, bahwa Yesus Tuhan, Raja segala raja. Mari kembali berdiri bersama. Nyatakan aku anak raja, aku anak raja, kau anak raja, semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja. Kita puji haleluya, 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 haleluya. Aku anak raja, kau anak raja, semua
raja, aku anak raja ya, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, 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 haleluya. Sorak haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Sekali lagi haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan, berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk kembali. Kur pujian pria disilahkan untuk memuji nama Tuhan.
Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati pujian kaum pria. Kita berikan korban yang pertama kepada Tuhan. Terima sukacita surga. Surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kuasa-Nya, lakukan badai yang bergelora. Rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, haleluya. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, lakukan badai yang bergelora. Surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, lakukan badai. Mari kembali berdiri bersama. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, akan patah semangatku, akan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata. Nyatakan sekali lagi, haleluya, haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, semangat takkan hilang kekuatanku, hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, sukacita surga, haleluya, penuhiku. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Persiapkan hati kita bersama untuk firman-Nya. Nantikan Tuhan melalui janji-Nya
untuk membuat semuanya indah pada waktunya. Haleluya. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan lenyap. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ada waktu di hidupku, pencobaan berat mendekat. Aku berseru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Jalan Tuhan bukan jalanku, jangan bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan kuserahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Hari esok, hari esok tiada ku tahu, namun tetap langkahku maju. Ku yakin Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depan, pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan kuserahkan hidupku. Ya, nantikanlah Tuhan. Haleluya. Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Mari seluruh kaum wanita pujikan ada waktu di hidupku. Ada waktu Haleluya. di hidupku, pencobaan berat mendekat. Berserulah pada Tuhan. Aku berseru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Mari segenap kaum pria, jalan Tuhan bukan jalanmu. Jangan bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Bersama pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan kuserahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, haleluya, indah pada waktunya.
hari esok tiada tetap maju Bapak Ibu Saudara, haleluya. Langkahku maju, yakinlah pada Tuhan, yakin Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkar, mari Roh Kudus berkaryalah indah pada waktunya. Haleluya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya indah pada waktunya. Nantikan Tuhan berkarya, haleluya, indah pada waktunya. Melalui firman-Nya yang akan menguatkan kita terus di dalam Dia, haleluya. Dengan kasih Kristus, Bapak Triwibowo berdoa untuk firman Tuhan dan kami serahkan pada yang melayani. Bapa kami yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur ya Tuhan, kalau pada kesempatan hari ini ya Bapa, di pagi hari yang indah ini, Kau berikan kami kesehatan, kekuatan, di mana kami boleh berkumpul bersama ya Tuhan, memuji, membesarkan nama-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan buat semuanya. Segala pujian yang kami naikkan boleh berkenan di hadirat-Mu ya Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami persiapkan hati, pikiran kami biarlah tertuju pada firman-Mu ya Tuhan. Apa yang disampaikan ya Tuhan melalui hamba-Mu, biarlah kehendak-Mu semata ya Tuhan. Jadikan kami bukan hanya pendengar saja, tapi pelaku firman. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, kami siap terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saya ucapkan selamat pagi bagi kita semua. Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Selamat datang dan selamat beribadah, memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Kita bersyukur Tuhan masih berikan kita kesempatan dan kita masih bisa mempergunakan kesempatan itu untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati, kita akan kembali belajar akan firman Tuhan. Kita melanjutkan kembali pembahasan tentang keadaan manusia atau karakter atau budaya manusia pada akhir zaman ini. Ya, kita tahu bersama bahwa saya dan saudara sekarang hidup di akhir zaman. Masa-masa sukar akan bermunculan menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan kita masuk pada pembahasan yang keempat dalam 2 Timotius 3 ayat yang kedua. Kita bersyukur Tuhan sudah memberkati jemaat Tuhan di tempat ini sehingga kita dapat kembali beribadah dengan bantuan LCD proyektor yang ada ya. Tuhan memberkati biar kita semakin terus bertumbuh dalam Tuhan, yaitu tentang mereka akan membual beberapa bulan yang lalu dan sekarang menyombongkan diri ya. Untuk seseorang menyombongkan diri ini tidak terjadi secara otomatis. Ya.
Tidak terjadi secara otomatis atau tiba-tiba muncul orang itu menyombongkan dirinya. Melainkan ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Ada keadaan-keadaan yang mempengaruhi. Ya. Bisa dari apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, kemudian dia olah dalam pikiran, dimasukkan dalam hati dan diucapkan. Ya. Salah satunya ialah mungkin ada iri hati. Ya. Bisa juga karena gengsi. Bisa juga karena banyak hal yang lain. Namun sebelum kita membahas ini lebih lanjut, saya ingin menyampaikan kepada jemaat bahwa kita mempelajari hal-hal ini bukan untuk menghakimi seseorang, ya, atau menuduhkan suatu hal kepada seseorang atau golongan. Kita mempelajari tentang keadaan manusia pada akhir zaman ini karena ini tertulis dalam Alkitab. Ya. Mungkin banyak orang berkata ketika saya menyampaikan hal ini, ada yang berkata kok sepertinya menghakimi atau menuduhkan untuk seseorang atau golongan tertentu. Tidak. Melainkan kita mengerti ya dalam firman Tuhan bahwa salah satu fungsi kita mempelajari firman Tuhan ialah mendidik kita dalam kebenaran. Segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat, salah satunya ialah mendidik saya dan saudara dalam kebenaran. Kita mempelajari hal ini sebagai bentuk kewaspadaan kita. Ya. Kita harus berwaspada. Sebab kita adalah manusia yang hidup di akhir zaman. Tetapi Tuhan berikan firman-Nya kepada kita supaya kita tidak mengikuti karakter-karakter manusia akhir zaman yang salah. Melainkan kita mengikuti dan menjadi manusia-manusia akhir zaman yang sesuai dengan kebenaran Allah. Ya. Dan untuk melihat karakter dan budaya manusia akhir zaman, supaya kita tidak tergolong pada manusia-manusia yang seperti ini. Melainkan kita menjauhkan diri. Ada seorang ya, ini ilustrasi, ada seorang itu yang terkenal dengan kebijaksanaannya luar biasa. Dan dia punya talenta, karunia dengan kebijaksanaannya untuk menyelesaikan segala macam perkara. Dan ini terkenal di kampungnya. Ketika ada masalah di kampungnya, ada masalah antar tetangga, dia selalu dipanggil. Dengan hikmatnya, dengan bijaksananya, mampu meredakan masalah, memberikan jalan keluar yang dapat diterima oleh banyak pihak. Karena terkenal dengan kebijaksanaan ini, ya, orang ini akhirnya mendapatkan pujian yang luar biasa. Bahkan namanya terorbitkan, ya, menjadi seorang yang terkenal karena kebijaksanaannya. Wah, pujian mengalir dari mana-mana tempat, dari mana-mana orang. Siapapun yang telah mendengar nama ini pasti orang akan berkata, oh iya, dia terkenal dengan kebijaksanaan, dengan hikmatnya mampu menyelesaikan segala macam perkara. Ketika terus mendengar puji-pujian ini yang dia terima, mulailah timbul benih-benih kesombongan. Sehingga dia berkata dalam dirinya sendiri, oh memang aku kok. Kalau enggak ada aku, oh memang aku bijaksana. Memang aku penuh hikmat. Memang aku mampu menyelesaikan perkara A, B, C sampai Z dan seterusnya. Layaklah aku menerima itu semua. Dia mulai sombong. Tapi ketika benih-benih itu muncul, dia segera sadar.
Dan apa yang dia lakukan? Dia ambil sikat, dia ambil sapu lidi, dia ambil cikrak, ya, pengki, serok, dia bersihkan got-got di kampungnya. Dia bersihkan. Dia pokoknya kotor-kotoran dia ambil itu, mungkin peceren-peceren, air-air yang basi, air-air yang kotor, yang bau. Dia bersihkan semua. Dia sikat kamar mandi. Dia lakukan perkara-perkara yang kotor. Sehingga orang melihat, kenapa Bapak yang terkenal dengan kebijaksanaannya kok melakukan seperti itu? Dan dia menjawab, untuk membentengi diri saya dari kesombongan, maka saya melakukan hal itu. Nah, ini hanya ilustrasi, saudara. Jadi saya sudah katakan di awal, seseorang menyombongkan diri itu tidak terjadi secara otomatis. Melainkan ada pengaruh-pengaruh, ada latar belakangnya. Ada keadaan-keadaan, situasi-situasi yang mempengaruhi dia sehingga dia berusaha atau timbullah benih-benih kesombongan. Ya. Maka dari itu kita harus menjaga diri dan selalu sadar serta waspada apabila sudah ada muncul benih-benih kesombongan. Sebab kesombongan ini, saudara, diakibatkan kalau saudara mempelajari Alkitab, itu roh. Ya. Bukan duniawi, tetapi roh. Roh kesombongan. Dan kita mengerti siapa pembuat kesombongan pertama. Yaitu nanti saya bagi dua bagian kesombongan. Kita nanti di berikutnya kita akan melihat contoh-contoh di Alkitab yang memiliki sifat kesombongan dan apa yang terjadi dengan mereka itu dalam pembahasan berikutnya. Yaitu bahwa, sedikit saudara, bahwa Allah itu memiliki utusan yang disebut malaikat. Ya. Malaikat itu ada 12 pasukan malaikat, namun 3 yang utama dan yang dekat dengan Tuhan, yaitu Mikael, ya, kita pasti tahu ini, Gabriel, kita tahu ini, dan yang terakhir ini Lusiel. Ketiga malaikat ini malaikat yang penting menjalankan tugas-tugas Tuhan. Mikael datang kepada Daniel, saudara bisa baca dalam kitab Daniel. Gabriel dalam perjanjian baru datang kepada Maria dan datang kepada Yusuf mengenai lahirnya Sang Mesias. Tapi Lusiel ini adalah malaikat yang penuh kebijaksanaan. Saudara bisa membaca dalam kitab Yesaya maupun Yehezkiel. Dia penuh kebijaksanaan. Dan dia malaikat yang sangat dekat dengan Tuhan, penuh kuasa dalam pujian dan penyembahan. Jadi ini malaikat melodi, saudara. Lagu. Di surga tetap ada pujian, ada penyembahan kepada Tuhan. Namun Lusiel ini timbul dalam hati. Kenapa Allah duduk di tahta, kok bukan aku? Dia sangat dekat dengan Allah. Namun benih kesombongan itu muncul dan dia berkata, aku tidak menyamai yang maha tinggi, aku tidak duduk di tahta Allah dan lain sebagainya. Maka Tuhan mencampakkan dia menjadi iblis yang kita kenal dengan nama Lucifer. Lucifer. Jadi ini roh, saudara. Nah, roh yang enggak baik, roh jahat ini, dari kuasa iblis, kuasa kegelapan, hanya bisa ditaklukkan juga dengan roh. Maka dari itu Yesus katakan, orangku yang benar, penyembah yang benar akan menyembah aku dalam roh dan kebenaran. Jadi ketika roh saya dan saudara menyatu dengan roh Kristus, roh kudus, maka kita akan mampu mengalahkan roh kesombongan.
Dan kesombongan bisa dilakukan oleh siapapun. Bahkan anak-anak pun itu bisa sombong. Cilik omongannya kok wis dhuwur-dhuwur. Ceritanya sudah. Ya selain salah satu sisi anak itu memiliki imajinasi yang tinggi dibandingkan dengan kita yang sudah berusia. Khayalannya tinggi sekali. Dan kita akan melihat orang sombong itu orang yang bagaimana. Mari kita buka dalam Mazmur, ya, menyombongkan diri maupun sombong. Kita buka dalam Mazmur 54 ayat yang kelima. Mazmur 54 ayat yang kelima. Sebab orang-orang yang angkuh ya, bangkit menyerang aku. Orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku, mereka tidak mempedulikan Allah. Nah, orang yang sombong itu adalah orang yang tidak mempedulikan Allah. Tidak mempedulikan Tuhan. Acuh tak acuh. Mengapa demikian bisa terjadi? Karena yang dipedulikan adalah dirinya. Tentang dirinya. Bukan tentang Allah. Melainkan tentang dirinya. Ayat ini juga sama dalam Mazmur 86 ayat 4. Maka dari itu kalau saudara menemukan orang yang sombong, dia pasti tidak mempedulikan Allah. Tidak mau mengakui bahwa segala yang dia terima, yang dia dapatkan, itu karena berkat Tuhan. Melainkan dia peduli tentang dirinya sendiri. Mereka tidak mempedulikan Allah. Acuh tak acuh. Gak ngurusan. Gak ada urusannya dengan Allah. Ya. Maka dari itu Allah sangat menentang perilaku dan hidup sombong. Ya. Saudara membaca di Alkitab, dosa membunuh, dosa mencuri, dosa berzina, apakah Allah katakan aku menentang pencuri, aku menentang pezina? Tuhan enggak katakan. Tapi Tuhan selalu katakan Allah menentang orang-orang yang congkak. Kita lihat betapa jelasnya Allah memberikan penilaian. Ini bukan saya menilai. Allah tidak pernah dalam Alkitab berkata, aku menentang pembunuhan, aku menentang perzinahan secara langsung. Tapi ketika Allah menemukan manusia-manusia yang congkak dan sombong, dia katakan Allah menentang. Langsung terang-terangan, saudara. Ya. Karena apa? Kesombongan itu menggantikan posisi Allah untuk memerintah. Kesombongan menggantikan posisi Allah untuk memerintah. Maka dari itu Lusiel katakan, aku tidak menyamai yang maha tinggi, aku tidak duduk di tahta Allah. Berbicara tentang pemerintah. Dia mau menyamakan dirinya dengan Allah. Kalau manusia berkata seperti ini jarang. Namun Lusiel bisa berkata ini. Maka dari itu saya sebutkan kembali bahwa kesombongan itu disebabkan oleh roh iblis. Ini adalah roh yang harus kita lawan, yang harus kita mati. Bagaimana mungkin saya dan saudara menggantikan posisi Allah untuk memerintah? Menggantikan posisi Allah untuk bekerja? Sangat mustahil. Dan ini sangat mudah sekali muncul.
dalam diri saya dan saudara. Kesombongan jasmani maupun kesombongan rohani itu ada. Dan saya dan saudara harus mewaspadai akan hal ini. Dan kita akan melihat dalam Amsal 6 ayat yang ke-17. Amsal 6 ayat yang ke-17 dikatakan, Amsal 6 ayat 16 dan 17, 6 perkara ini yang dibenci Tuhan. Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Ya. Salah satu dari 6 perkara atau 7 perkara yang dibenci dan menjadi kekejian bagi Tuhan ialah mata sombong. Mata ini berbicara tentang jendela dunia ya, kalau kita mendengar istilah. Bahkan Yesus menyebut mata itu adalah pelita tubuh. Dan salah satunya yang menjadi kebencian dan kekejian Allah ialah sombong. Mungkin saudara bisa berkata, bukankah Allah itu mengasihi manusia? Bukankah Allah mencintai manusia? Mungkin saudara bisa berdalih juga, ini kan dalam perjanjian lama. Allah mengasihi manusia dengan tujuan supaya manusia itu enggak sombong. Ngerti ya saudara? Allah menunjukkan kasihnya kepada manusia, bahkan sekalipun manusia itu sombong, dia tetap menunjukkan kasihnya supaya apa? Dia mengalami kasihnya dan melepaskan kesombongan yang mengikat dia. Sekali lagi saya bukan menghakimi atau menuduhkan kepada seseorang atau golongan. Ini firman Tuhan. Saya tidak menjadikan tameng firman Tuhan. Enggak. Tapi ini saudara belajar firman Tuhan, saya pun juga belajar. Kita jadi mengerti bahwa kesombongan itu adalah perkara yang dibenci Tuhan dan menjadi kekejian bagi hati. Dari sini kita tahu ya saudara. Dan kita tidak mau menjadi orang-orang yang dibenci Tuhan, tapi orang-orang yang tetap dikasihi oleh Tuhan. Dan kita seharusnya bersyukur Tuhan berikan firman-Nya untuk saya dan saudara. Kita buka lagi karena banyak ayat ya saudara. Amsal 21 ayat yang keempat. Amsal 21 ayat yang keempat. Dikatakan mata yang congkak dan hati yang sombong. Ya, congkak, sombong, angkuh itu sama. Yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa. Jelas kesombongan, hati yang sombong adalah dosa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sekarang, apakah bisa diselesaikan? Bisa. Yesus telah menebus kita di kayu salib untuk mengampuni, menyucikan kita dari segala dosa, bukan satu dosa, segala dosa. Yang satu di antaranya dari segala dosa yang ada itu ialah kesombongan. Masih tersedia pengampunan apabila kita sadar akan setiap kesombongan kita dan kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dari sini kita mengerti lagi saudara, bahwa kesombongan itu adalah dosa. Namun bukan berarti tidak dapat diselesaikan. Yesus telah menyelesaikannya untuk kita. Sekarang kita datang kepada Yesus. Supaya Tuhan membimbing menuntun kita dalam kerendahan hati.
dalam hidup yang selalu memuliakan Tuhan. Dan ini jelas sekali bahwa mata yang congkak dan hati yang sombong itu pelita orang fasik, penerangnya orang fasik. Sudah beberapa bulan yang lalu saya sampaikan kita juga tidak mau disebut sebagai orang fasik. Sebab itu bukan penilaian yang Tuhan berikan bagi kita. Tuhan berikan penilaian stempel metre bahwa engkau ini orang benar. Dan Paulus menyebutkan bahwa engkau ini adalah manusia Allah. Bukan lagi manusia-manusia kedagingan, manusia-manusia duniawi, tetapi engkau orang benar, bukan orang fasik. Itu kita, saudara. Dan sekali lagi saya mau katakan kita bersyukur. Supaya kita mengetahui kebenaran. Dan dari sini kita melihat betapa bahayanya kesombongan. Bahaya bagi diri kita sendiri, maupun efek yang akan kita terima dari Tuhan. Dan sebelum efek itu datang, kita mau belajar untuk selalu merendahkan diri dia. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah. Ya, betapa bahayanya kesombongan. Dan menyombongkan diri ini adalah seseorang yang menganggap dirinya lebih unggul dan mengungkapkannya dengan kata-kata dan perbuatan. Kalau nggak ada aku, ya menganggap dirinya lebih unggul, tidak mau tersaingi, dan menganggap bahwa dirinya sendiri ini yang paling penting dan utama dibandingkan dengan yang. Bagaimana cara membentenginya? Ketika engkau unggul, ketika engkau lebih tinggi, orang-orang menyanjungmu, orang-orang memuji, orang-orang mengagung-agungkan engkau. Benteng yang paling mudah dapat kita lakukan ialah semua karena berkat itu benar-benar akan menjauhkan diri kita. Silakan terima segala pujian. Engkau berprestasi, engkau membanggakan institusimu, membanggakan semua hal. Engkau bisa melakukan banyak hal sehingga orang menaruh kepercayaan, orang memujimu. Tapi satu hal, kembalikan semuanya untuk kemuliaan. Jangan menganggap diri lebih unggul dan merendahkan orang lain. Jadilah sukses tanpa harus menjatuhkan orang lain. Jadilah engkau semakin tinggi tanpa menginjak-injak orang lain. Kalau pegel nggak apa-apa saudara diinjak-injak. Saya sering sampaikan ke pemuda remaja, jadilah sukses tanpa menjatuhkan orang. Nah bagaimana kalau diriku dijatuhkan? Ya, biar urusannya dia, engkau jatuh ya terus berjalan. Seperti pujian tadi. Kita nggak tahu masa depan, tapi terus melangkah maju. Jadilah tinggi, naik, terus naik, tanpa menginjak-injak orang lain. Kita perlu belajar bersama. Seperti saya juga sering gambarkan, orang yang sombong itu orang yang berdiri di atas gunung atau bukit yang tinggi. Melihat orang di bawahnya, dia kecil. Tapi sesungguhnya dia lupa bahwa orang di bawahnya melihat dia juga kecil. Orang yang sombong, alah kamu kecil kok. Berdiri di atas bukit. Tapi dia juga berkata, alah kamu juga kecil ketika aku melihat kamu dari bawah. Dan mari kita akan melihat perkataan Yesus.
Nah, sekarang dalam perjanjian baru. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kesombongan ini itu lama. Dalam manusia-manusia perjanjian lama sampai manusia Yesus Kristus menjadi manusia melayani di muka bumi, sampai gereja berdiri di akhir zaman, sampai saudara dan saya, kesombongan itu ternyata tetap ada. Jadi ini lama sekali. Makanya baik dalam zaman Taurat, bahkan zaman sebelum Taurat, memasuki zaman Taurat, memasuki para nabi, sampai Yesus datang yang pertama sebagai seorang manusia, sampai dia naik ke surga, bahkan sampai Yesus nanti datang yang kedua kali, ternyata kesombongan ini tetap. Dan kita sekali lagi bersyukur diberitahukan lagi, supaya kita berwaspada ya. Matius 7 ayat 21. Oh maaf, Markus saudara. Markus 7 ayat 21. Markus 7 ayat 21. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Ini perkataan Yesus. Yesus sebutkan semua hal-hal jahat. Bukan saya yang ngomong. Yesus. Salah satunya ialah kesombongan. Yesus sebut sebagai hal yang jahat. Timbul dari dalam hati kita dan menajiskan. Menajiskan. Ini perkataan Yesus, saudara. Yang harus kita garis bawahi, yang harus kita mengerti. Sebab ini Yesus menjawab pertanyaan tentang adat istiadat orang Yahudi. Ketika Yesus ada waktu makan, Yesus gak mencuci tangan, murid-muridnya gak mencuci tangan. Disebutkan itu najis makanan itu. Tapi Yesus berkata, kalau sudah masuk dari mulut, ya, dalam bentuk makanan, maka akan menjadi energi terus dibuang ke jamban. Tetapi yang jauh lebih berbahaya, apa yang dalam hati manusia ini terus dikeluarkan. Ini bukan lagi berbicara tentang makanan. Kalau makanan yang dibicarakan Yesus yang dikeluarkan dari mulut, berarti maaf kata dalam bentuk muntah-muntah. Namun bukan, tetapi isi dalam hati manusia. Apabila itu dikeluarkan, itu yang menajiskan orang. Sebab dalam hati manusia timbul segala hal yang jahat yang kita telah baca dan yang telah disebutkan Yesus melalui penulis Markus. Dan salah satunya ialah kesombongan. Itu hal-hal. Sekali lagi, bukan berarti tidak bisa diselesaikan. Semua bisa diselesaikan saat kita menyerahkan hidup kita kepada Yesus. Dan kita akan melihat ya, salah satu efek keangkuhan. Efeknya satu saja. Amsal 13 ayat yang ke-10. Amsal 13 ayat yang ke-10. Amsal 13 ayat yang ke-10. Keangkuhan hanya menimbulkan
pertengkaran. Ya. Kalau saudara ketemu dengan orang-orang yang angkuh, yang sombong, yang omongannya tinggi-tinggi, saudara kan jawab apa? Duh, sombongnya sih. Bertengkar tuh saudara. Bertengkar. Gak setuju kita. Sehingga kita menjauhi orang itu. Dan memberikan penilaian yang macam-macam yang aneh-aneh. Jadi pertengkaran bukan hanya pertengkaran adu mulut secara fisik. Tapi ketika kita bertemu dengan orang-orang yang sombong, yang selalu memegahkan dirinya. Sehingga ada penilaian. Ojo bergaul. Pertengkaran yang memisah. Tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Ojo ngono, ojo sombong. Ojo dhuwur-dhuwur lek ngomong. Golek ceblok loro. Dan ketika dia mendengar nasihat, oh iya, ternyata aku sudah sombong. Dia mempunyai hikmat. Mempunyai hikmat untuk apa? Untuk berubah. Luar biasa sekali. Firman Tuhan selalu memberikan solusi-solusi. Maka dari itu kita enggak mau ya bertengkar, kehilangan teman, kehilangan kolega, kehilangan rekan, sahabat, keluarga. Karena kita memegahkan. Kita enggak mau. Nah, sekarang kita melihat sedikit-sedikit saja sudah. Amsal 30 ayat yang ke-13. Amsal 30 ayat yang ke-13. Amsal 30 ayat yang ke-13. Ada keturunan yang berpandangan angkuh, yang terangkat kelopak matanya. Dari ayat ini kita mengerti saudara bahwa keangkuhan itu menular. Bisa menular. Dan bisa terjadi dalam suatu keturunan. Dari keturunan atas sampai bawah, pandangannya selalu hal-hal yang sombong. Perkataannya selalu hal-hal yang tinggi. Dari nenek buyutnya, nenek canggahnya, nenek gantung sewurnya, sampai nenek asli, orang tua, anak-anak, cucu-cucu, semuanya. Sama omongannya. Jadi kesombongan ini saudara, diwariskan. Bisa diwariskan. Lah kok terima warisan yang sombong sih, Rek? Terima warisan jangan yang sombong, Bapak Ibu, maaf kata kok sampai keceplosan, Rek. Jangan terima warisan yang sombong. Ini enggak menguntungkan. Dan Alkitab mencatat ada keturunan yang berpandangan aku. Jadi dari generasi ke generasi enggak jauh beda dengan generasi sebelumnya, bahwa mereka memiliki sifat kesombongan. Selain bisa menular, bisa diwariskan, saudara. Dan tentunya kita enggak mau. Nanti keturunan-keturunan kita termasuk golongan orang-orang yang sombong, yang angkuh, yang congkak, kita enggak mau. Kita mau mewariskan hal-hal yang berguna dan apakah saudara menemukan ini dalam kehidupan nyata? Pasti, saudara. Pasti. Ada keturunan yang berpandangan angkuh. Sepertinya sudah mendadak. Kita mau jauhkan diri kita dari hal-hal yang seperti itu. Dan bisa menular, saudara. Makanya Amsal katakan hati-hatilah saat engkau berteman.
Karena berteman itu bisa mempengaruhi hidup. Engkau berteman dengan orang yang gampang marah, gampang tersinggung, maka engkau akan menjadi sama dengan kelakuan. Engkau berteman dengan orang yang sombong, yang omongannya tinggi-tinggi, engkau bisa menjadi sama dengan mereka. Saya berteman dengan orang kaya. Saya berteman dengan keluarga kaya. Secara fakta saya berteman dengan mereka. Ada memang yang omongannya tinggi-tinggi, tapi saya melihat secara mata memang yang dia omongkan dia punya. Tapi ada juga orang yang kaya, bergelimang harta, tapi nggak pernah dia ngomong tinggi-tinggi. Ngomong sesuai dengan kesehariannya, sesuai konteks. Saya menemukan dan saya bersahabat, saya kenal dengan orang-orang seperti itu. Orang-orang, contoh orang terkaya di Bojonegoro saya kenal. Bahkan dia kalau dulu masa pembangunan gereja ke gereja itu cuma pakai kaos oblong, celana pendek. Yang diceritakan apa? Tentang pekerjaan Tuhan. Dia orang paling kaya. Se-Bojonegoro luar biasa. Sampai ada tamu hamba Tuhan datang. Ngomong kepada saya, ini pendeta loh. Brur, ya, itu sopirnya Om. Ini orang terkaya se-Bojonegoro kaget. Wah, Brur kok nggak kasih tahu lah Om, nggak tanya kok. Tiba-tiba langsung ngomong seperti itu. Jadi tidak haruslah kita ini menceritakan yang lebih-lebih. Yang kita ada ya itulah. Walaupun kita berada sekalipun, tidak perlu. Semua karena berkat. Ingatlah tukang parkir, walaupun banyak mobil, banyak motor, dia selalu rendah. Karena dia selalu berkata bahwa semuanya ini hanyalah titipan. Dari situ kita belajar, semuanya ini hanya titipan. Berkat Tuhan untuk kita. Ya. Tularkanlah hal-hal yang baik, wariskanlah hal-hal yang baik. Dan nanti kita akan melihat contoh-contoh di Alkitab orang-orang yang sombong, namun dia menemukan solusi atas kesombongannya. Sehingga dia diangkat jauh lebih tinggi dari keadaan sebelumnya. Kita akan melihat di waktu-waktu. Bukan berarti saya ngomong gini, ya tak sombong sih, wis. Gue Tuhan merendahkan, aku bertobat lebih tinggi. Ya enggak saudara ya. Jangan berpikiran seperti itu. Kita akan melihat supaya apa? Supaya kita belajar. Dari contoh-contoh. Saya enggak ambil contoh di luar sana, contoh di Alkitab. Kita akan melihat orang-orang yang memiliki kerendahan hati. Dan Tuhan juga. Kiranya firman Tuhan ini menambah pengetahuan kita, menambah iman kita, untuk kita menjadi manusia-manusia di akhir zaman yang selalu terdidik dan hidup dalam kebenaran. Tidak menjadi manusia yang sombong, congkak, angkuh, melainkan kita minta tuntunan Tuhan, minta tuntunan Roh Kudus, supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang selalu belajar untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, memuliakan Tuhan, dan mengembalikan semua untuk Tuhan. Tuhan berkati, mari kita sama-sama berdiri. Roh Kudus pasti akan tolong kita. Roh Kudus akan memampukan kita. Selama kita menyembah Dia, selama kita berharap dan berdiri pada firman-Nya, Tuhan tetap akan memberkati saya dan saudara. Menjadi anak-anak Tuhan yang hidup benar di hadapan Tuhan. Tidak sombong jasmani, tidak sombong rohani. Melainkan apa yang kita dapatkan, apa yang kita terima, kita kembalikan semua untuk hormat kemuliaan Tuhan. Dan untuk kebesaran nama Tuhan Yesus Kristus saja. Aku mengasihi Engkau Yesus.
dengan segenap hatiku. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Walaupun saya dan saudara penuh kelemahan, penuh kekurangan. Bahkan kita masih bisa muncul kesombongan, kecongkakan, keangkuhan. Tapi melalui pujian ini kita mau belajar untuk terus mengasihi Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Haleluya. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus. Haleluya. Dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Haleluya, haleluya. Aku mengasihi Engkau. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Dengan segala keberadaan kami mengasihi-Mu. Dengan segala kehidupan kami mengasihi-Mu Yesus. Dengan segenap jiwaku, haleluya. Ku renungkan, ku pegang, Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Haleluya. Ku renungkan. Terima kasih untuk firman yang hidup, firman yang selalu mendidik kami untuk dalam kebenaran Tuhan. Haleluya. Tujuan haleluya. Hati-Mu ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya, Engkau tahu setiap kami belajar menyenangkan-Mu. Haleluya.
kita sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Yesus, terima kasih, terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. 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 Tuhan, haleluya Yesus. Ajaib Tuhan, ajaib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu Yesus. Terima kasih, terima kasih. Engkau solusi atas segala apa yang kami hadapi ya Tuhan. Setiap pergumulan kami, bahkan segala tingkah laku perbuatan kami yang tidak menyenangkan hati Tuhan, Engkau solusi. Engkau tetap mengasihi kami dan selalu menuntun kami dalam kebenaran-Mu Tuhan. Dan Engkau memberkati sidang jemaat Tuhan di tempat ini. Terus bertumbuh, terus berbuah di dalam Engkau. Menjadi orang-orang yang selalu meninggikan nama Yesus dalam segala aspek hidup mereka. Selalu mensyukuri segala berkat Tuhan yang diterima. Selalu bersyukur atas segala apa yang dihadapi. Dan Kau menuntun kami supaya kami menjadi orang-orang yang rendah hati. Apabila dalam hidup kami ada kesombongan, kecongkaan, keangkuhan, ampuni kami. Kami terima berkat pengampunan dalam nama Yesus. Kami dipulihkan, kami disegarkan. Dan semuanya kami kembalikan untuk hormat, kemuliaan, kebesaran nama Yesus. Dan kami mau belajar menyadari bahwa semuanya adalah berkat Tuhan, adalah pekerjaan Tuhan yang Tuhan kerjakan melalui setiap kami. Pakai umat-Mu menjadi alat-Mu, diberkati Tuhan dan menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan hati bersyukur kami terima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan berkati, saya serahkan kepada Bapak. Pujiakan nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan persembahan yang kedua, kita akan angkat pujian. Ada satu sobatku yang setia. Haleluya. Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan dirimu. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Haleluya. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Haleluya. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatimu. Ada satu sobatku yang setia.
Yesus yang menghibur, nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya, haleluya. Kami menyerahkan korban persembahan jemaatmu, baik yang pertama maupun yang kedua, tantangan kalian syukur 1/10 yang hari ini jemaat kembalikan berdasarkan firman Allah. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, kami serahkan semua persembahan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Belum tutup dalam doa, nanti ujian kaum muda ya. Lalu minggu ketiga ya, kita adakan prakolektor ketiga yang terakhir untuk kas tamburin ya untuk anak-anak. Tuhan berkati. Kamis tetap ibadah tengah minggu ya. Lalu minggu pagi anak-anak ya, Sabtu pemuda, lain-lainnya doa. Lalu minggu siang ibadah raya. Sama seperti saat siang ini tidak ada perubahan ya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah siang ini. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Kita akan angkat satu pujian, kunaikan syukur padamu. Haleluya. Rapnya saja. Kunaikan syukurku, wahai yang kau beri, tak habis-habisnya. Besar setiamu Tuhan, besar. Jadi sekali lagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu di padang hidupku. Besar setia Allah pada pagi hari ini, dan kami bersyukur Bapa yang di surga atas penyertaan ibadah siang ini, awal pertengahan sampai akhirnya, para pelayan-pelayanmu semua, Tuhan kau berkati ya Bapa. Seluruh jemaatmu yang sudah hadir siang hari ini, Tuhan memberkati. Yang sudah kami bersama-sama mendengar firman Allah, supaya kami Tuhan boleh belajar merendahkan diri, rendah hati seperti Tuhan Yesus Kristus sendiri. Terima kasih, kami mau belajar meneladani Tuhan Yesus Kristus saja. Terima kasih, berkati Tuhan Yesus senantiasa hamba-hambamu yang telah melayani. Dan pada saat siang ini kami menyerahkan sebentar latihan pujian kaum muda-mudi remaja, dan kami serahkan dalam tangan Kau. Kalau sebentar selesai semua kami pulang, Allah menyertai. Bungkus kami dengan darah Kristus, supaya kami tetap menjaga dalam kesehatan, dan kami tetap memakai dalam protokol kesehatan apa yang Tuhan Yesus dianjurkan dalam pemerintah. Kami tetap Tuhan Yesus ada di dalam penyertaan Tuhan. Kami mengucap syukur atas semuanya ini ya Bapak. Berkati seluruh jemaatmu dalam pekerjaannya, apapun yang dikerjakan semuanya. Tuhan berkati rumah tangga, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Kesehatan diberkati oleh Tuhan. Pemulihan dalam kehidupan Bu Gembala, pemulihan dalam kehidupan Bu Tuti Tuhan. Yang lain-lainnya pun juga Tuhan, Engkau pasti memulihkan semuanya. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan. Terimalah berkat sukacita, terimalah berkat damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, menyertai kita sekalian pada saat siang ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang dua kali, pulanglah dengan kemenangan,
pulanglah dengan sukacita, pulanglah dengan damai sejahtera. Menjadi bagian kami bersama siang ini Tuhan. Biarlah menyertai kami berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub ada dalam hidup kami. Kami memberkati seluruh jemaat-Mu yang sudah hadir pada siang ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati ibadah saudara.